Sebenarnya laki-laki boleh menikah lagi, istri 2, 3, 4 pun boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat Ngopi Seruputan, kembali lagi bersama saya di akun YouTube Hikmah Channel. Di sini masih membahas tentang buku dari Profesor Kiai Haji Muhammad Syafi'i Abdul Karim, Tanya Jawab tentang Agama Islam, masih tentang perkawinan. Di sini ada pertanyaan, langsung saja ya, ada pertanyaan dari Bapak Isbadi Santosa dari Surabaya. Pertanyaannya di sini, Kepala KUA Kecamatan adalah pejabat resmi yang mendapat limpahan wewenang dari atasan sebagai wali hakim. Bagi calon mempelai perempuan yang tidak mempunyai wali, suatu ketika ada seorang calon mempelai perempuan atau janda yang tidak mempunyai wali, kebetulan bahwa calon mempelai perempuan tersebut adalah ibu kandung dari Kepala KUA Kecamatan itu sendiri. Jadi Kepala KUA ini adalah sebagai wali hakim jika tidak ada wali saat ada perempuan yang mau menikah. Nah, terus di sini ada yang mau menikah seorang janda, akan tetapi seorang janda ini adalah ibu kandung dari Kepala KUA tersebut. Nah, pertanyaannya, dapatkah Kepala KUA tersebut bertindak sebagai wali hakim bagi seorang calon mempelai perempuan yang notabene adalah ibu kandungnya sendiri? Jawabannya yaitu adalah boleh atau dapat, bisa. Bahkan menurut setengah ulama mengemukakan bahwa anak laki-laki yang telah balik dan memenuhi syarat-syaratnya dapat menjadi wali atas ibu kandungnya sendiri. Jadi masih boleh untuk sebagai wali hakim atau wali ibu dalam ibunya sendiri kalau mau menikah lagi karena sudah menjanda, seperti itu. Terus pertanyaan selanjutnya dari Bapak Mas Duhan Malang. Telah agak lama kami hidup bersuami istri. Semula hidup kami sekeluarga rukun dan tenang-tenang saja. Genap 8 tahun, Tuhan telah berkenan memberikan hiburan kepada kami berupa 3 orang anak. Jadi sudah menikah selama 8 tahun, terus mempunyai 3 orang anak. Benar-benar di luar dugaan kami bahwa bahtera hidup kami akhir-akhir ini diamuk badai. Suami kami tiba-tiba kawin lagi dengan seorang perempuan lain. Perkawinan berikut ini dilakukan dengan siri, tanpa seizin kami atau seizin istrinya, juga tanpa seizin wali. Bahkan konon kabarnya perempuan tengah dipinang orang. Jadi perempuan yang dinikahi siri sama suaminya itu adalah sudah dipinang oleh orang lain. Sesepuh yang menikahkannya sebenarnya telah sejak semula menolak untuk mengawinkannya. Ya, jadi kalau kawin siri kan ya sesepuhnya yang mengawinkannya. Akan tetapi karena suami saya memaksa, akhirnya dengan rasa berat bersedia menjadi wali dan menikahkannya. Itu karena memang ini ngotot suaminya pengen menikah lagi. Pertanyaannya, bagaimana pandangan agama terhadap ulah suami saya tersebut? Nah ini jawabannya, tindakan suami saudara berdosa. Karena apa? Karena di sini tidak melalui izin dari istri pertama. Wis pengen kawin meneh, ngebet ora puas karo istri pertama, mungkin seperti itu, jadi ini pengen nikah meneh karena takut tidak diizinkan oleh istri pertama, akhirnya diam-diam menikah siri, dan yang dinikahi siri tersebut itu sudah dipinang oleh orang lain. Ini tambah rawat, al-rawatu minal bulati. Jadi hal seperti itu kalau bisa hindari dari diri kita, dari keluarga kita, dari saudara-saudara kita, dari tetangga kita, agar tidak terjadi sesuatu hal yang seperti pertanyaan ini. Itu jadi jelas berdosa. Terus pertanyaan kedua, sahkah perkawinan yang dilakukan itu? Jawabannya, menurut Undang-Undang Perkawinan yang berlaku sekarang, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, perkawinannya tidak sah karena poligami harus ada izin istri yang pertama. Jadi ini tidak sah dalam nikahnya, ya, kawinnya ini tidak sah karena istri pertama tidak tahu sama sekali kalau suaminya mau menikah lagi, terus tanpa izin sama sekali. Nah, pertanyaannya ketiga, apakah yang harus saya lakukan sebagai istri yang masih
tetap mencintainya agar saya telah lama menderita. Nah, di sini walaupun sudah khianati, menikah diam-diam suaminya, tapi istrinya ini masih sangat cinta sekali. Jadi masih bagaimana sih yang mau dilakukan? Yaitu jawabannya, yang harus saudari lakukan, sebaiknya saudari segera menyampaikan atau mengadukan hal tersebut kepada pengadilan agama setempat. Bagaimana enaknya, misalkan dibicarakan secara baik-baik, masih mau kembali lagi atau tidak, apakah memang ada jalan keluarnya, itu cerai dan sebagainya, itu nanti bisa pengadilan yang bisa menentukan. Di sana bisa berdiskusi dan lain sebagainya, entah bagaimana, atau diskusi dengan keluargaan atau apa dan sebagainya, itu bisa melakukan sesuatu hal seperti itu. Jadi kalaupun bisa mau dari yang lain, misalkan mau menikah lagi, sebenarnya laki-laki boleh menikah lagi, istri 2, 3, 4 pun boleh, akan tetapi harus mempunyai atau mendapatkan izin istri pertama, dan juga harus wajib berlaku adil. Jika tidak adil malah menjadikan dosa besar karena sudah menelantarkan istri dan anaknya, seperti itu. Jadi boleh menikah istri 2 dan sebagainya, tapi itu tadi harus berlaku adil dan mendapatkan izin istri pertama, seperti itu. Jika memang tidak boleh, ya sudah, satu istri itu saja. Kalau memang benar-benar bisa dipertahankan terus, bisa sampai akhir hayat, dan itu mudah-mudahan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, seperti itu. Jadi tidak usah pengen menikah 2 kali kalau tidak mampu, seperti itu. Tapi kalau perempuan tidak boleh. Perempuan itu walaupun mendapatkan izin seorang suami untuk menikah lagi, itu tetap tidak boleh, karena di situ perempuan harus suaminya itu hanya satu saja, kecuali kalau sudah suaminya meninggal mau menikah lagi itu tidak apa-apa. Tapi kalau suaminya masih ada, masih sah, terus mau menikah lagi terus bersuami 2, itu tidak boleh, karena di situ dilarang oleh agama. Ya, seperti contohnya misalkan di logika saja, kalau misalkan bersuami 2, terus nanti melakukan hubungan suami istri, terus keluar anak, terus itu nanti anaknya siapa? Tidak bisa, binnya siapa? Jadi di situ kan ya memang tidak diperbolehkan. Hal itu tidak diperbolehkan kalau istri bersuami 2, tapi kalau suami beristri 2 boleh, asalkan ada izin dari istri pertama dan bisa berlaku adil, seperti itu. Mohon maaf jika ada kesalahan apa yang saya sampaikan, bisa diberikan di kolom komentar jika ada yang kurang apa yang saya sampaikan. Mohon maaf, sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.